bahwa maksud dari model pemenuhan ini diyakini bahwa yang satu menyempurnakan yang banyak. Itu menjadi landasan pemikiran. Ada banyak yang diajarkan, ada banyak pemahaman, tetapi bermuara kepada satu yang menyempurnakan. Siapa pula ini mengganggu terus? Nah, di dalam pemahaman banyak orang bahwa agama-agama lain memiliki nilai bahwa Tuhan ada di sana dan pengikut Yesus tidak sekedar memberitakan Injil, tetapi perlu melakukan dialog. Jadi teologi kita dibangun dalam pemahaman bahwa Tuhan itu ada di mana-mana. Tuhan itu tidak hanya sekedar di dalam ruang lingkup yang kita ketahui. Tidak seorang pun bisa mengklaim bahwa Tuhan itu hanya berada di mana dia memahami Tuhan itu berada. Oleh sebab itu, memberitakan Injil sebagai tugas orang percaya berarti bahwa kita membuka diri dan kita berkomunikasi sehingga pemahaman kita bisa disampaikan dan pemahaman kita juga bisa berkembang atas dasar relasi-relasi tersebut. Kerangka berpikir teologis ini merupakan respons atas pemahaman bahwa hanya ada satu agama yang benar. Jadi dalam teologi agama-agama, absolut itu tidak dimiliki oleh manusia. Yang absolut itu hanya milik Tuhan. Hanya Tuhan yang absolut. Hanya Tuhan satu-satunya yang menegasikan dirinya dan menentukan bagaimana kebenaran dari sesuatu itu. Manusia dalam proses penziarahan, proses pencarian. Tetapi sebagai orang percaya, dia harus berani menyatakan bahwa apa yang sedang diyakini dan dialaminya ada sesuatu kebenaran. Jangan pula karena dia belum sempurna, dia ragu-ragu. Nah, itu yang disebut tadi inklusivisme. Kita harus menyatakan dengan benar bahwa Yesus itu adalah jalan kebenaran dan hidup. Tetapi kita tidak berwenang menyatakan bahwa jalan yang mungkin Tuhan bukakan kepada orang lain itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan jalan yang kita jalani. Itu dia. Karl Rahner, seorang penggagas dari model ini, seorang teolog Jerman, memiliki konsep teologi baru. Dia mengalaskan pemahamannya dengan pemikiran bahwa Tuhan lebih luas daripada dunia Kristiani. Jadi keberadaan Tuhan itu jauh lebih besar, jauh lebih tinggi, jauh lebih dalam dari apa yang sudah diajarkan di dalam pengajaran-pengajaran Kristen. Nah, konsep ini didasarkan pada 4 hal. Yang pertama, kodrat itu dianugerahkan. Tuhan membuat dirinya hadir dan karena itu memampukan tiap orang memahami realitas.
Tuhan tidak mengasihi tiap-tiap orang jika dia tidak bergerak dan dianugerahi di dalam dan melalui agama yang memungkinkan mereka memahami bahwa setiap orang adalah yang mungkin bertemu dengan Tuhan. Kemanusiaan kita tidak hanya kodrati, natura pura, tetapi sesuatu yang lebih dari kodrat manusia. Sehingga manusia lebih dari sekedar manusia. Kehadiran dan tawaran Tuhan tentang kasih diberikan sekarang dalam kodrat kemanusiaan. Jadi sama seperti kenapa seorang laki-laki, kenapa seorang perempuan, itu adalah kodrat. Tidak ada orang menyatakan, saya laki-laki lah, saya perempuan lah. Nah, dalam konsep pemahaman teologi, dinyatakan bahwa pernyataan Tuhan yang sampai kepada tiap-tiap orang adalah given, pemberian. Bukan hanya sesuatu apa yang dicari oleh manusia itu sendiri. Yang kedua, agama merupakan jalan keselamatan. Jadi jalan keselamatan, jalan penghubung, jembatan penghubung manusia terhadap Tuhan. Bahwa rahmat Allah bekerja di dalam agama-agama. Allah menawarkan pengorbanan dirinya di dalam dan melalui kepercayaan, perbuatan, dan melalui acara atau upacara-upacara agama lain. Agama-agama lain bisa menjadi jalan positif masuk dalam rencana keselamatan. Analogi, tidak mungkin guru berbicara tentang Amerika kepada murid TK di pelosok desa Indonesia. Nah, jadi artinya bahwa ada sesuatu yang dibangun, yang secara bertahap. Nah, tahapan-tahapan ini mungkin dari sesuatu yang sangat sederhana, kemudian berkembang menjadi lebih besar lagi, bahkan semakin rumit, jelimet lagi, sampai kepada pemahaman yang lebih paripurna. Nah, pertanyaan sekarang, apakah teologi kita sudah berkembang selaras dengan pemahaman yang sesungguhnya itu? Jadi kita tidak boleh berhenti dalam satu pemahaman yang sangat sederhana. Pemahaman kita harus ditingkatkan. Pemahaman kita harus dihisapkan kepada pemahaman yang satu itu, sehingga kita bisa melihat dimensi-dimensi lain dari unsur-unsur keberagaman yang begitu luas itu. Jadi dia menduga bahwa sikap eksklusivisme, sikap fanatisme, bahkan sampai sikap ekstrim beragama adalah sikap yang hanya mempertahankan satu dua hal, yang tidak melihat pertalian dari apa yang dipahami dengan hal-hal lain yang seharusnya dia pahami. Nah, ketiga, dia menyebut bahwa ada Kristiani anonim, jadi orang Kristen tanpa nama, pengikut Kristus tanpa harus menjalani prosedur sebagaimana prosedur keagamaan kita. Tidak harus menjalani prosedur seperti yang disyaratkan oleh aliran-aliran kepercayaan agama Kristen yang begitu banyak itu. Memahami bahwa mereka yang tidak mengenal Yesus masih bisa merasakan kasih Allah yang menyelamatkan. Namun mereka belum mampu melihat dengan jelas kemana arahnya, apa tujuannya yang benar, dan apa kemungkinan-kemungkinannya. Karena kehadiran dan kuasa Yesus yang terus terasa ditemukan dalam komunitas
yang memberitakan berita baiknya sepanjang sejarah, mereka yang dianugerahi dan di dalam dan melalui agama mereka sendiri juga terorientasi ke gereja Kristiani. Dan dengan demikian mereka adalah Kristen anonim. Ini menegaskan bahwa Tuhan itu lebih berkuasa daripada manusia. Tuhan bisa memanggil siapa saja, di mana, kapanpun, dan dimanapun. Dia menghendakinya. Rahner tidak mengatakan kepada semua penganut agama lain bahwa mereka sudah berada di lingkungan kasih Kristiani. Tetapi dia ingin menegaskan bahwa praktek-praktek yang dilakukan oleh orang yang belum menyatakan diri sebagai Kristen itu banyak yang bersesuaian dengan ajaran-ajaran Yesus. Jadi ada banyak orang di dunia ini yang melakukan perbuatan yang dikehendaki oleh Yesus. Oleh sebab itulah kita harus terbuka kepada mereka, memperkenalkan kepada mereka bahwa perbuatan-perbuatan seperti itu berdasar juga di dalam Injil. Keempat, keterbatasan gereja dan agama-agama lain. Tujuan gereja bukanlah menolong atau memampukan manusia melihat lebih jelas dan merasa lebih aman dalam perjalanan hidupnya. Pengikut Yesus berarti seseorang yang mengemban tanggung jawab yang lebih besar terhadap orang lain dan bukan keuntungan yang lebih besar bagi dirinya. Jadi agama tidak lebih berorientasi kepada manfaat yang diperoleh pada manusia, tetapi dasar pemahaman yang benar bagi pemahaman yang lebih besar kepada Tuhan yang jauh dari pemahaman manusia. Agama-agama berperan seperti pola pelayanan Yohanes Pembaptis yang menyediakan jalan bagi kedatangan juru selamat. Jadi kita harus membuka diri. Kita harus mempersilahkan orang, monggo. Bagaimana caranya? Ya nanti Tuhan yang memperlengkapinya. Mampu untuk mengatur, mendikte, apalagi harus membuat peraturan-peraturan yang kita anggap bisa dilakukan oleh semua orang. Karena tingkat kemampuan setiap orang berbeda. Dan itu menyadarkan kita bahwa cara dan pengalaman orang untuk berjumpa dengan Tuhan bisa dan dapat berbeda. Nah, beberapa pandangan teolog yang seperti juga sudah disampaikan oleh para penyaji, umpamanya Gavin Da Costa, dia mengatakan bahwa tanpa mendengar kesaksian agama-agama lain, tanpa kita berdialog dengan agama-agama lain, bila mana kita menutup diri terhadap agama-agama lain, maka gereja tidak bisa benar-benar menjadi gereja. Demikian juga teologi kita yang kita format secara baku dan terus dipertahankan dari zaman ke zaman, maka teologi kita akan cenderung mengerucut, kaku, dan akhirnya menjadi tak memiliki daya tarik. Agama-agama lain itu diperlukan untuk membantu umat Kristiani membersihkan halaman mereka dari ideologi
atau dari format-format yang dirancang berlatar belakang kepentingan pribadi, dan dari distorsi ketegangan alat mengambil keuntungan dari orang lain. Dalam hal ini diharapkan tercipta pemenuhan timbal balik. Jadi para teolog sudah makin menyadari satu-satunya cara untuk berkembang, termasuk juga mengembangkan dinamika teologi, adalah dengan cara membuka hati, membuka dialog, melihat orang lain, bahkan hadir bersama-sama dengan orang lain, sehingga pada akhirnya dia bisa introspeksi diri, dia bisa melihat kenapa rancangan teologi seperti ini lahir di Amerika, lahir di Jerman, lahir di Afrika, dan bagaimana seharusnya teologi yang saya alami, yang saya rumuskan, dapat semakin mendalami kemahahadiran Tuhan di dalam diri saya. Begitu kira-kira. Jadi karena dipahami teologi-teologi ini pun dia lahir dari konteks-konteks khusus. Sama seperti yang selalu kita katakan dalam ilmu hermeneutik, ada setting in life, ada seeds in living, ada konteks kehidupan di mana sesuatu itu terjadi. Nah, ketika sesuatu yang terjadi dalam konteks yang berbeda dengan konteks kita, maka sesuatu itu harus kita reinterpretasi ulang sehingga esensinya tetap bisa kita pelihara, tetapi variasinya bisa kita bedakan. Jacques Dupuis menyatakan, tindakan roh melalui ragam budaya dan agama lain berarti mengakui bahwa Allah lebih banyak berbicara kepada manusia daripada apa yang Allah katakan di dalam Yesus. Lebih banyak kebenaran dan rahmat ditemukan di dalam seluruh sejarah perjumpaan Allah dengan manusia daripada yang tersedia di dalam tradisi Kristiani. Nah, jadi kalau kita menyadari bahwa Yesus lahir dalam menyampaikan pekerjaannya yang secara intens hanya berkisar 3 tahun. Dia hadir sejak lahir di dunia ini hanya 33 tahun. Dari tingkat keterbatasan manusia berjumpa dengan dia, dan dalam keterbatasan apa yang diucapkan oleh Yesus terkait dengan masalah-masalah yang ada pada manusia pada saat itu semuanya belum sepenuhnya dari apa yang seharusnya Yesus akan katakan. Nah, kalau kita hanya bertumpu kepada apa yang Tuhan pernah Yesus katakan itu, maka kita tidak berkembang. Kita justru harus makin menyadari bahwa Yesus bertindak, berbicara sepanjang sejarah. Maka sejarah adalah panggung kehidupan di mana kita belajar untuk melihat karya Tuhan yang terus bergerak pada proses pemenuhan dan penyempurnaan. Itu maksudnya. Jadi kita belajar terhadap semua fenomena-fenomena, gejala-gejala, peristiwa-peristiwa yang ada itu sebagai bahagian dari cara Tuhan memelihara hidup kita. Dasar-dasar pondasi-pondasinya sudah kita miliki sebagaimana kita dapati di dalam kitab suci. Tetapi cara Tuhan memelihara kita ada dalam konteks sejarah. Sejarah dalam arti kehidupan yang dinamis, kehidupan yang bergerak. Dan dengan demikian teologi manusia sepanjang sejarah mestinya semakin dipenuhi, semakin sempurna. Itu sebabnya ada teologi pramodern
teologi postmodern, bahkan teologi-teologi yang kita katakan sekarang teologi milenium 4.0 bahkan 5.0. Bagaimana kita menjelaskan Tuhan dalam teknologi yang semakin berkembang ini. Nah, itu tambahan